Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga masih tetap sehat dalam lindungan Allah dan juga masih stay at home, meskipun dalam kondisi pandemi tidak, berarti membuat kita, eee, lupa untuk meningkatkan kapasitas diri, sehingga mau tidak mau ya, dengan kondisi ini justru akan memicu kita untuk lebih bersemangat menghadapi, masa depan. Teman-teman, mohon maaf baru bisa upload materinya dalam bentuk video, karena kemarin ada beberapa kendala teknis. Mari hari ini sebelum kita mulai perkuliahan kita awali dengan bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, baik teman-teman, di mata kuliah manajemen stres untuk pertemuan kesekian kali, hari ini kita akan bahas tentang self confidence dan self esteem, percaya diri dan, konsep diri ya. Eee, 2 bahasan ini sebenarnya sudah sering kita dengar di mata kuliah keperawatan jiwa. Akan tetapi ada beberapa orang yang, ternyata mengalami kendala atau mengalami masalah di 2 hal ini. Dan notabene banyak sekali pasien-pasien gangguan jiwa yang, ketika dilakukan pengkajian mendalam, ternyata hampir sebagian besar, semuanya ya, hampir semuanya mengalami gangguan pada konsep diri dan kepercayaan diri ini. Nah, oleh karenanya, menjadi sebuah hal yang menarik ya untuk kita bahas terkait dengan bagaimana me-manage stres terkait dengan konsep diri dan, percaya diri. Oke, kita langsung ke slide-nya. Apa saja yang kita bahas di pertemuan kita kali ini? Yang pertama, how self-confident are you? Ya, bagaimana kita, melihat, eee, konsep diri kita, kemudian membangun kepercayaan diri, boosting atau meningkatkan, meningkatkan bagaimana kita meyakini diri kita, kemudian breathing self sabotase. Oke, baik. Yang pertama kita bahas adalah tentang bagaimana kepercayaan diri kita. Pengertian dari kepercayaan diri adalah sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri sehingga dalam tindakan-tindakan yang kita ambil tidak merasa cemas, kemudian merasa bebas untuk melakukan hal-hal sesuai keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, dan memiliki dorongan prestasi, serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Dari pengertian percaya diri ini, kita bisa melihat ada beberapa poin yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah sikap dan keyakinan, ya. Sikap ini kan, hasil olah dari, persepsi, perasaan, dan sebagainya, dan juga keyakinan. Nah, keyakinan ini memang tidak bisa dilihat, tapi ini bisa dirasakan pada saat kita bersikap, sehingga ini akan saling terkait satu dengan yang lain. Nah, kesesuaian antara sikap dan keyakinan ini nantinya akan melahirkan kemampuan kita dalam melakukan tindakan yang, tidak ada unsur kecemasan di dalamnya. Sehingga biasanya orang-orang yang pede itu dia terlihat bebas melakukan, hal sesuai dengan keinginannya. Dan karena itu juga biasanya dilatar belakangi ada perasaan tanggung jawab, kemudian sopan dalam melakukan tindakannya ya, jadi nggak brutal gitu ya, tidak melanggar norma-norma yang ada, ya karena dia pede gitu ya.
kemudian memiliki dorongan prestasi. Jadi orang-orang yang pede cenderung, apa namanya, mereka itu giat untuk meraih, kesuksesan, meraih sebuah prestasi yang menurut mereka menjadi sebuah indikasi dari, keberhasilannya. Selain itu, orang-orang pede biasanya bisa mendeskripsikan, menggambarkan apa saja kekuatan dan kelemahan dirinya, ya. Nah, tujuan, mengenal percaya diri ini adalah mampu menilai tingkat kepercayaan diri. Langkah-langkahnya, kita siapkan alat tulis, kemudian siapkan checklist penilaian, percaya diri, isi sesuai petunjuk, jumlahkan skor dan lihat skor, kemudian melakukan interpretasi. Nah, ini berikut, salah satu kuesioner yang bisa kita jadikan referensi untuk menilai sejauh mana sih kepercayaan diri kita. Nah, bagaimana cara menilainya? Yang pertama, kita menilainya untuk selain nomor 4, 8, dan 11, menilainya itu semakin ke kanan, ke arah kanan ya. Jadi semakin ke kanan nilainya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk nomor 4, 8, 11 itu kebalikannya. Jadi mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Nah, apa saja yang bisa kita, jawab dari pertanyaan ini? Ini, pakai bahasa Inggris ya, silakan nanti di-translate aja. Nah, dari 14 pertanyaan ini, kemudian di-skor ya. Di-skor, ingat ya, untuk 4, 8, 11 penilaiannya itu berbalik ya. Apa sih ini pertanyaannya? When I face difficult, ketika saya melihat kesulitan, saya merasa hopeless dan negatif. Nah, saya merasa hopeless dan negatif, merasa, tidak bersemangat, tidak ada harapan dan, merasa tidak bisa. Nah, ini nilainya 5 ya kalau di sini, berarti 5 itu berarti, oh tidak pernah gitu loh, nggak pernah merasa seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk 8, 4, 8, dan 11 itu penilaiannya terbalik. Nah, setelah ini kita isi, kemudian kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan, kita lihat, untuk indikasi skornya. Skor antara 14 sampai 32, ini berarti kita memiliki self confident yang buruk ya, yang buruk yang harus lihat adalah bagaimana kita, membangun kepercayaan diri kita ya. Kemudian untuk skor 33 sampai 51 ya, untuk beberapa pertanyaan ya, butuh skill ya, butuh kepercayaan dan, kemampuan ya. Nah, ini berarti, sarannya adalah bagaimana gitu ya, kepercayaan diri kita. Nah, kalau skornya 52 sampai 70, ini berarti excellent ya, artinya udah bagus ya, artinya sangat bagus, sudah pede. Dan bagaimana di sini, untuk terapinya, untuk sarannya adalah, so use the tip, to ensure ya, your life. Ya, bagaimana ya, dan memvalidasi kesuksesan yang sudah didapatkan. Oke. Selanjutnya, bagaimana membangun rasa percaya diri itu. Nah, membangunnya adalah, tujuan dari, bab ini adalah meningkatkan pengetahuan tentang cara membangun kepercayaan diri pada seorang. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi cara membangun kepercayaan diri. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, mengecek program terapi medis atau yang lainnya. Program terapi medis di sini lebih ke arah, bagaimana kita melihat apakah ada terapi medis yang lain, ya. Karena untuk membangun terapi percaya diri ini diharapkan murni dari diri si pasien sendiri, bukan karena pengaruh obat ya. Dulu kan ada ya, zamannya saya kecil gitu ya,
kalau mau ujian itu biasanya ada iklan gitu ya, Cerebrofort, misalnya itu ya, katanya bikin pinter dan sebagainya. Nah, padahal tidak sama sekali ada hubungannya ya. Misalnya pinter, misalnya bisa melakukan sesuatu, itu bukan karena obat, itu bukan karena booster dari, hal-hal medis yang, tidak alami, oke. Kemudian yang kedua mengucapkan salam terapeutik, ya. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga melakukan evaluasi atau validasi. Yang keempat melakukan kontrak waktu, tempat, topik, menjelaskan langkah-langkah tindakan, mempersiapkan lingkungan, dan menjaga privasi. Ya, ini untuk langkah teknisnya saja ya. Kemudian kita akan bahas untuk langkah pertama, bagaimana mempersiapkan perjalanan. Ya, langkah pertama adalah melibatkan individu dalam mempersiapkan perjalanan menuju kepercayaan dirinya, dimulai dengan berpikir tentang kemana ingin pergi, mendapatkan pola pikir yang tepat untuk perjalanan dan mulai melakukan. Dalam mempersiapkan perjalanan ini, lakukan beberapa hal berikut. Lihat apa yang sudah dicapai. Pikirkan tentang hidup Anda sejauh ini dan daftar 10 hal terbaik yang pernah dicapai dalam log prestasi. Mungkin Anda datang di atas merupakan ujian penting atau ujian memainkan. Bagaimana kita melihat diri kita, melihat, jadi nanti si pasien itu suruh menulis ya, menulis hal-hal yang memang pernah dilakukan ya, pernah dilakukannya, prestasi-prestasi apa saja. Eee, Bagaimana kita memainkan peran kunci dalam, mempersiapkan perjalanan ini adalah dalam tim yang penting, kemudian menghasilkan angka penjualan terbaik dalam suatu periode, misalnya dalam hal, wirausaha dan sebagainya ya. Melakukan sesuatu yang membuat perbedaan penting dalam kehidupan orang lain, disampaikan sebuah proyek sangat penting untuk bisnis Anda misalnya. Menempatkan ke dalam dokumen, cerdas di format yang Anda dapat melihatnya dengan sering. Jadi kalau, saya sih mengartikannya, kita tuh jadi pasiennya itu punya buku diary, buku pribadi lah ya, buku pribadi di mana di situ nantinya, pasien menulis 10 hal yang pernah dilakukannya yang menurut dia itu berhasil. Kemudian, didokumentasikan, meluangkan waktu beberapa menit setiap minggu untuk menikmati keberhasilan yang sudah dicapai, ya. Kemudian pikirkan tentang kekuatan Anda. Nah, untuk menilai kekuatan bisa dengan metode SWOT ya, strength, weakness, opportunity, kemudian terus ya, threat ya. Bagaimana kita mengeksplor apa saja kekuatan dan kelemahan diri kita. Pastikan bahwa Anda menikmati beberapa menit merefleksikan kekuatan Anda. Ya. Pikirkan tentang apa yang penting bagi Anda dan di mana Anda ingin pergi. Selanjutnya, pikirkan tentang hal-hal yang benar, penting bagi Anda dan apa yang ingin Anda capai dengan hidup Anda. Langkah pertama yang kedua adalah mengatur. Cara ini kita mulai dengan bergerak perlahan ke arah tujuan dengan melakukan hal yang benar dan mulai dengan yang kecil, mudah dan menempatkan diri pada jalan kesuksesan dan memulai membangun kepercayaan diri. Jadi untuk membangun kepercayaan diri ini saya jadi ingat, semboyan 3M ya. Jadi mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini, mulai, mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri dan mulai saat ini ya. Kemudian membangun pengetahuan yang dibutuhkan untuk berhasil melihat tujuan, mengidentifikasi keterampilan yang diperlukan untuk mencapainya, dan kemudian melihat bagaimana dapat memperoleh keterampilan percayaan diri dengan baik. Dengan melengkapi solusi yang terbaik ini, bagaimana mencari solusi, program, atau khusus untuk mencapai apa yang ingin dicapai ya. Jadi setelah kita menetapkan tujuan nanti, kita, melihat bagaimana membangun
kapasitas diri kita dengan cara tadi mengikuti, mungkin pelatihan-pelatihan ya, kursus-kursus dan sebagainya yang nantinya akan, berimplikasi pada, tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian fokus pada dasar-dasarnya. Ketika memulai jangan mencoba untuk melakukan sesuatu yang rumit ya, tapi mulailah ya dengan sesuatu yang simpel ya. Dari, keberhasilan yang simpel, keberhasilan-keberhasilan kecil ini diharapkan nantinya akan menumbuhkan, tumbuhnya harga diri, tumbuhnya kepercayaan diri pada seseorang. Berikutnya tetapkan tujuan kecil dan bagaimana mereka mencapainya. Dimulai dengan tujuan yang sangat kecil, mengidentifikasi pada langkah pertama, kemudian membiasakan pengaturan, pencapaian, dan prestasi yang diperoleh. Langkah ketiga adalah mempercepat menuju sukses dengan cara mengembalikan klien ke posisi nyaman, mengevaluasi respon klien, merencanakan tindak lanjut, melakukan kontrak yang akan datang, dan melakukan dokumentasi tindakan dan hasil. Pada tahap ini, rasa percaya diri biasanya mulai tumbuh dan akan mampu mempermasalahkan dan menghasilkan serta menyelesaikan berbagai masalah dengan baik ya. Dengan itu, bisa meningkatkan kepercayaan diri. Dengan adanya, keberhasilan dalam, melakukan beberapa masalah dan, menyelesaikan beberapa tantangan, harapannya nantinya akan meningkatkan komitmen si pasien untuk, terus meningkatkan kepercayaan dirinya. Kemudian yang ketiga, mempercepat menuju sukses dengan cara mengelola pikiran. Mengembangkan berpikir positif, menikmati kesuksesan, dan menjaga citra mental yang kuat. Belajar untuk menangani kegagalan, terimalah bahwa kesalahan terjadi ketika Anda mencoba sesuatu yang baru. Ya, jadi eh, untuk melatih kepercayaan diri, terkadang kita membutuhkan eh, error, ya, sesuatu yang tidak berhasil. Ya, ketika mengalami kegagalan inilah, mengalami kesalahan inilah, ini juga salah satu poin dalam, bagaimana meningkatkan kepercayaan diri. Jadi bukan berarti, setiap kita melakukan, pelatihan, kemudian selalu bisa melakukan ini, agak kurang bisa objektif ya. Nah, makanya sekali diperlukan latihan yang ternyata membuat pasien bisa bangkit dari kegagalannya, ya. Ini juga penting. Yang berikutnya berkomitmen untuk mencapai tujuan. Berjanjilah pada diri sendiri bahwa akan berkomitmen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, ya. Jadi komitmen ini penting. Yang ketiga, bagaimana membangun percaya diri adalah boosting your self esteem atau cara meningkatkan harga diri. Gimana caranya? Nah, kita lihat pengertiannya dulu. Menurut Stuart tahun 2009 mengatakan bahwa peningkatan kepercayaan diri bahwa harga diri adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal dirinya. Jadi, terpenting di sini untuk mencapai kepercayaan diri adalah kita juga tahu ideal diri kita itu seperti apa, ya. Dari situ kita akan melihat bagaimana seorang itu menilai terhadap dirinya. Nah, ini kita review ya. Untuk konsep diri adalah salah satu komponen konsep diri, yaitu harga diri, di mana harga diri ini adalah penilaian individu tentang pencapaian diri dengan menganalisa seberapa jauh perilaku sesuai dengan ideal diri. Adapun pengertian harga diri adalah gambaran sejauh mana individu tersebut menilai dirinya sebagai seorang yang memiliki kemampuan, keberartian, berharga, dan kompeten. Ya, dari sini kita bisa melihat bagaimana seseorang melakukan penilaian dirinya, ya, yaitu sifatnya yang implisit dan tidak diverbalisasikan.
Tujuan untuk, meningkatkan harga diri ini adalah meningkatkan penerimaan diri dan meningkatkan rasa percaya diri. Jadi sebelum, percaya diri itu kita dapatkan, kita, capai, terlebih dulu kita harus mencapai self esteem ya, konsep dirinya harus benar dulu. Nah, langkah pelaksanaan. Yang pertama tahap persiapan, tahap kerja, dan berikutnya juga tahap kerja. Langkah persiapan kita mulai dengan menyiapkan ruangan yang tenang, kursi yang nyaman, dan alat tulis yang perlu. Tahap kerja kita mulai dengan bagaimana memunculkan harga diri, cinta pada diri sendiri ya. Jadi kita harus melihat si pasien ini bisa menerima dirinya sendiri. Kalau dia belum bisa menerima dirinya sendiri, masih menyalahkan dirinya sendiri, ini akan sulit ya untuk mencapai kepercayaan diri. Tidak menghakimi orang lain, ya contohnya. Menerima kritik sebagai umpan balik, pikirkan kembali ketika Anda melakukan sesuatu yang buruk untuk pertama kalinya. Kemudian lakukan sesuatu yang telah Anda tunda. Lakukan sesuatu yang Anda kuasai. Selanjutnya berhenti berpikir tentang diri sendiri. Berhenti dari merasa bersalah, tapi ingatlah bahwa Anda bisa salah. Bersiaplah serius tetapi santai, tanamkan rasa humor, dan ingatlah semua hal yang telah dicapai. Selanjutnya, breathing self-sabotase. Ya. Oke. Breathing self-sabotase. Kalau terjemahkan, bagaimana kita mengalahkan sabotase diri itu, kalau bahasa saya itu keegoisan diri gitu ya, mengalahkan keegoisan diri kita, mental block kita. Nah, kemudian merecognize ya, memberikan penghargaan dan outcome, overcoming it ya. Jadi menghargai diri sendiri ini sangat penting ya. Banyak orang yang mereka mengalami gangguan kepercayaan diri karena tidak mampu memberikan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Nah, ini merupakan cikal bakal yang nantinya bisa menyebabkan orang tersebut mengalami gangguan konsep diri. Ya, kita lanjutkan. Sabotase diri atau self-sabotase, merusak atau mengagalkan diri adalah semacam perilaku yang disadari atau tidak disadari yang menggerogoti kesempatan untuk keberhasilan seseorang dalam kehidupannya. Tujuan untuk kita mengenal ini adalah memahami bahwa sabotase diri terjadi bukan karena seseorang lemah, melainkan karena impian seseorang yang lemah. Jadi biasanya orang ini tidak mempunyai mimpi ya, tidak mempunyai cita-cita. Mengambil tindakan dan menggunakan teknik mengalahkan sabotase diri untuk memperkuat daya tarik dari mimpi seorang untuk menghindari sabotase diri. Apabila seorang mempunyai bentuk pola pemikiran yang mengalahkan diri sendiri sebagai berikut. Yang pertama, blame.
yaitu sifat menyalahkan keadaan atau orang lain. Kalau ada kebiasaan menyalahkan keadaan dan orang lain, ya ini menjadi bentuk pemikiran yang mengalahkan diri sendiri, ya. Kemudian excuse, mencari-cari alasan untuk menguatkan kegagalan. Ya, jadi kalau gagal itu dia bukan mengevaluasi kegagalannya, tetapi mencari alasan mencari alasan untuk menguatkan kegagalannya. Denial, yaitu menolak perubahan dan menerima kenyataan bahwa memang inilah kondisi yang harus diterima, ya. Selanjutnya pelaksanaan terapi. Yang dibutuhkan adalah penggunaan pengendalian diri, ya. Jadi lebih ke arah diri sendiri, ya. Jadi teman-teman juga bisa melihat ini, mencoba menganalisa hal-hal yang bertentangan dalam diri. Cobalah selidiki kapan konflik itu muncul pertama kali dan apa penyebabnya. Cobalah ajukan pertanyaan untuk menggugat kepercayaan yang salah dan lihat dari perspektif yang baru. Ya. Jadi sedikit saya ulang untuk ini. Teman-teman yang sampai saat ini belum tahu mimpinya, tolong ya, mulai dari sekarang tancapkan mimpinya, tancapkan cita-citanya. Kalau memang ingin menekuni keperawatan, nah nantinya kalian itu pengen menjadi perawat yang seperti apa, gitu ya. Sekarang sudah banyak sekali bidang-bidang di keperawatan yang menjadi konsentrasi ya, mau manajemen, mau medical bedah, jiwa, komunitas, maternitas, anak, dan sebagainya. Nah, ini menjadi penting untuk ditanamkan untuk mencapai bagaimana seseorang itu dikatakan percaya diri. Ya, salah satunya adalah ketika mengawalinya dengan mempunyai mimpi, ya. Nah, ini saran-sarannya yang bisa dilakukan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa lanjut di kolom diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.